Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar kalian semua hari ini? Ustaz doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami, warzuqna fahma, dan berilah kami pemahaman. Oke anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita buka di halaman ke-21, yaitu tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu termasuk surah pendek. Nanti ada surah-surah yang lain juga yang termasuk surah pendek. Di antaranya surah Al-Ikhlas ini, kemudian surah Al-Kautsar, dan ada lagi yang pendek yaitu surah Al-Asr. Oke anak-anak, surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Kemudian surah Al-Ikhlas ini ketika kita baca, maka itu mengandung makna tauhid yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan inilah syarat-syarat ketuhanan. Itu dalam surah Al-Ikhlas. Jadi kalau kita melihat di agama lain ada yang mereka sebut sebagai Tuhan, tapi itu bukan Allah, maka dia tidak memenuhi syarat dari surah Al-Ikhlas ini. Maka Tuhan itu harus seperti apa yang Allah kabarkan dengan surah Al-Ikhlas ini. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa salah seorang sahabat itu ketika dia sholat, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian ditanyakan kepada Nabi tentang sahabat ini. Dia ini kalau sholat kok baca surah Al-Ikhlas terus? Kemudian Nabi mengatakan dan memanggil orang itu, panggil dia. Kemudian Nabi mengatakan, apa benar yang diberitakan oleh saudaramu ini? Yaitu kamu setiap sholat membaca surah Al-Ikhlas. Dia mengatakan, benar ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya mencintai surah Al-Ikhlas ini. Nah, karena kecintaannya terhadap surah Al-Ikhlas ini, maka Allah pun mencintainya. Oke anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita lafalkan surah Al-Ikhlas beserta makna. Al-Ikhlas, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahad, yang Maha Esa. Jadi surah Al-Ikhlas yang pertama ini terdiri dari 3 kata, yaitu Qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahad, yang Maha Esa. Kalau disambung, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat kedua berbunyi Allah As-Samad. Allah yang kemudian As-Samad.
tempat bergantung segala sesuatu. Nah, di ayat kedua itu dari dua kata, yaitu Allah dan As-Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Oke? Jadi tidak ada satupun makhluk atau sesuatu pun yang Allah ciptakan di bumi ini, kecuali semuanya bergantung kepada Allah. Apalagi kita. Kalau kita punya banyak kebutuhan, punya banyak keinginan, maka kepada Allah lah kita meminta semua itu. Baik, ayat ketiga berbunyi, Lam yalid wa lam yulad. Apa maknanya? Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu adalah Rabb yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi tidak mungkin Allah itu punya anak, karena Allah pun tidak diperanakkan. Jadi kalau ada Tuhan, orang-orang yang mengaku Tuhan, tapi dia dilahirkan atau dia punya keluarga, maka dia bukan Tuhan. Tuhan itu harusnya tunggal, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat keempat berbunyi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maknanya? Adalah walam yakul lahu, tidak ada baginya kufuwan ahad, yang serupa dengan dia. Jadi kalau digabung, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya atau tidak ada makhluk yang serupa dengan dia. Baik anak-anak, kalau ada sesuatu yang mirip dengan Tuhan, itu tidak mungkin. Karena Allah sebagaimana sifat yang pertama disebutkannya adalah ahad, yang maha tunggal, kemudian pasti tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ulang lagi, Qul huwallahu ahad, Allah lah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa Allah yang Maha Esa itu sebagai Rabb, maka seluruh apapun yang alam semesta ini bergantung kepada Allah, termasuk kita manusia. Kemudian ciri yang lain, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ciri khususnya yang lain juga, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang ia ciptakan serupa dengan dia. Jadi jangan membayangkan Allah itu mirip apa ya, mirip bagaimana ya Allah. Allah itu tidak akan bisa terjangkau oleh pemikiran kita. Makanya para ulama mengatakan bahwa tufakkir ma khalqillah wala tufakkir ma biwidatillah. Pikirkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, renungilah apa yang Allah ciptakan, renungilah bumi, renungilah diri kita sendiri yang Allah ciptakan. Tapi kita jangan merenungi, jangan memikirkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti tidak akan bisa menjangkaunya. Oke, anak-anak, kita ulang lagi sekali. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya, tidak ada yang serupa dengan dia. Oke, itu saja pembelajaran PAI kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan keimanan kepada kita yang Allah ridhoi, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu dan iman tersebut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah,
Aku memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku meminta ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.